Azkar al-azkarun nawawiyah. Alam berapa? Membacaannya wa amal mana? Bayan wa amal mazlumu alladhi yansuru hujjatahu bi tariqi syarri min ghairi ladatin wa israfin wa ziyadati lajajin alal hajat min ghairi qasdi ainadin wa la izain fa fi'luhu hadza laisa haraman walakin al-awla tarkuhu ma wujida ilaihi sabilan. Berarti wa amal mazlumu, adapun orang yang dizalim, alladzi yansuru hujjatahu, yang menolongi hujjahnya, bitariqi syar'i, dengan jalan syariat, min ghairi ladadin, tanpa memberatkan, wa israfin, dan berlebihan, wa ziyadati lajajin, dan tidak menambah kesusahan, alal hajat, atas kebutuhan, min ghairi qasdi inadin, tanpa tujuan keras kepala, wala izain, dan tanpa tujuan menyakiti, fafi'luhu hadza laisa haram, maka memperbuat ia akan jidal bukan haram. Lakin tetapi al-aula tarkuhu, yang lebih baik meninggalkan bahwalan atau berdebat mawujida ilaihi sabilan, selama hati-hati, mawujida ilaihi maknya lidawam, selama wujida, didapati, ilaihi kepadanya, sabilan, mawujida ilaihi sabilan, selama didapati kepadanya, kada berdebat, sabilan, jalannya. Paham? Jaga. Wa amal mazlumu, adapun orang yang dizalim, salah satu contoh dizalim itu adalah difitnah. Contoh, seorang pejabat dizalim oleh orang, dia fitnah sebagai koruptor, padahal dia bukan koruptor. Berarti dia mazlum. Tapi bujurlah, dituduh, dizalimi sebagai koruptor, padahal dia bukan koruptor. Seaslinya dia bukan koruptor. Nah, ada pun yang sekarang ini banyak koruptor, itu banyak barang buktinya, itu kada fitnah. Itu banyak barang buktinya, itu namanya zalim. Dia sebagai orang yang zalim. Dia sebagai orang yang zalim, bukan mazlum. Ini bahaya. Nah, sekarang seseorang itu posisinya mazlum, difitnah orang, baik difitnah dalam masyarakat ataupun di dalam hukum dan sebagainya.
lalu dia ingin menolongi dirinya dari fitnah itu. Paham? Lalu dia ingin menolong dirinya dari fitnah tersebut. Dia debat. Yang suruh hujjatahu, dia menolong dengan hujah dalam perdebatan itu, dengan debat, argumentasi ditarik di syar'i dengan jalan sesuai agama. Dijelaskan agama itu kan gampang, bukti dan dalil. Tuduhan kalian itu tidak benar. Karena apa? Karena dalilnya begini. Tuduhan kalian itu tidak benar karena buktinya begini. Paham? Kita merasa dizalimi orang itu pasti membela diri supaya lepas dari kezaliman ini. Nah, untuk membela itu kita butuh hujah, butuh argumentasi. Oh, bahasa orang ini butuh perdebatan apa? Ayo kita berdebat. Lalu dia bawa dalilnya ini, apa yang kalian tuduhkan kepadaku itu tidak benar. Aku dikatakan pencuri, enggak lah, ini buktinya, ini dalilnya. Kalau dia ingin menolong dirinya, itu ingin menolong dirinya. Kalau merasa dizalim, itu tolong. Bantu dengan hujah yang benar, bukti yang benar. Kalau merasa memang bisa. Nah, lalu dia menolong dirinya daripada dituduh orang dan ini kezaliman. Tapi dia bawa dalil min ghairil ladin tanpa memberatkan au israfin, kada berlebihan, kada amok, kada demo, kada memperkosa, kada. Wa ziyadatil lajin ala hajat, kada melebihi apa tadi? Kadang melebihi menyakiti atau keterangan atas kebutuhan. Pokoknya sesuai lah. Orang kadang-kadang membantu dirinya supaya karena dizalim ini lalu memperkosa, bisa, boleh. Lalu memaksa, kada boleh. Berdebat aja. Berdebat aja. Kalau perlu kirim surat ketuan wadi ke pemerintah untuk sebagai jembatan fasilitator untuk supaya aku ini jangan dizalim orang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah mau ini boleh. Min ghairi kasdi inadin, tanpa tujuan memaksa keras kepala, kada. Walal zaid, tanpa tujuan menyakiti, tidak ada, hanya semata-mata ingin membela diri dari fitnah karena ini sudah dizalimi dan aku membelanya pun dengan dalil, dengan bukti. Lalu berdebat, bolehlah. Laisa papi'luhu hadza laisa haramun, maka memperbuatnya ini
tapi luhu hadza maka memperbuatnya ini laisa haraman kada haram. Ada apa? Iya, anda berdebat gimana kamu berdebat ya? Tapi ingatkan, pakai dalil dan pakai bukti. Karena dalil dan bukti itu ala tarik syar'i yang sesuai dengan jalan syariat. Itu ayo berdebat. Nah, walakin tetapi al-aula yang lebih baik tarbuh meninggalkan berdebat. Lebih bagus kada usah garasi. Kayak umpama orang menuduh nih kena fitnah nih, umpama pemerintah kena fitnah harus ini membela apa? Ya kalau ada jalannya bela lah, ada dalilnya, ada buktinya, silakan bela selama itu cara nang baik. Tetapi nang bagus juga kada usah biar aja mawujida ilaihi sabilan selama didapat kepadanya jalan yang kada usah berdebat-debat. Kenapa yuk? Karena lihat jalan orang pintar ka profesor ka kadang-kadang tuan guru bilanya berdebat tuh kadang-kadang emosi. Itu rahmatnya kadang-kadang emosi itu nang jadi masalahnya li'anna dabdan lisan bil khusumati ala hadil itidali muta'azzarun. Karena bahwasanya dabdal lisan menguasai lidah, didabit bukan dabit artinya menguasai lidah bil khusumah dalam bertengkar ala hadil iktidal atas batasan yang adil muta'azzarun itu diuzurkan kadang-kadang. Makanya kita lihat di TV gak apa-apa sama-sama pada profesor berdebat hari ujung-ujungnya kadang-kadang juga mengendalikan lidah ini agar bisa adil bisa. Padahal orang-orang sudah profesor ngalih. Kadang-kadang tuan guru pun berdebat kadang-kadang di luar batas adil. Inilah lidah, makanya jangan kawa. Ya sudah, biar usah berdebat-debatan. Kecuali memang kawa adil aja. Jujur. Makanya Nabi mengatakan orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, kemudian dia mampu menguasai lidah. Kita kadang alih-alih nah kada usah contoh nang contoh orang pintar rajin di TV, nang kita di rumah nang bisa terjadi lawan kita aja nah. Kita tuh ramai orang dua bini lalu sarik marah ketahuan siapa yang pintar dari dua laki bini nih. Bila yang laki ini mampu mengendalikan diri emosinya lalu mampu mengendalikan lidahnya tetap bijaksana, ini hebat laki-laki. Bini-bini bilanya laki-laki ini bisi laki inya mampu mengendalikan emosinya lalu dia mampu mengendalikan lidahnya tetap lidahnya berkata adil lurus, ini hebat bisi laki. Jangan dilapas-lapas lagi. Paham? Nah sama ketika seorang suami berdebat bakal lawan bini, oh ternyata bininya ada bisa mengendalikan diri, macam-macam ucap. Waduh,
ini sudah kada cerdas lagi, menunjukkan kada pintar lagi. Tapi ketika perempuan di saat dia marah, di saat bakalahi lawan bini, lawan laki, berdebat lawan laki, emosinya terkendali, terlihat lidahnya kada berkata macam-macam, lidahnya masih terkontrol, lidahnya masih adil, tidak dalam batasan adil. Ini bini-bini hebat. Wahai para suami, kalau bini-bini nanggai ini kebetulan si bini nanggai ini sayangi ini bini pintar, hebat. Kenapa? Karena ada semua, jangankan kita orang bodoh, orang alim sendiri pun kadang-kadang kada bisa mengendalikan diri, lidahnya tertutur kada adil di saat marah. Coba lihat, lo kenapa guru bocap goblok ini? Wah, keluaran di mulut kada bagus. Gitu. Kada boleh. Begitu berdebat, merasa terpujuk, keluarlah bahasa nan kotor. Waduh, ini namanya kada pintar, walaupun gelarnya profesor. Walaupun gelarnya profesor, karena hidup ini nang penting kecerdasan pikir dan kecerdasan akan kecerdasan jiwa, sekalipun kada bergelar. Ini kita nih ada yang bergelar adalah pondokan yang bergelar ada. Nah, sekalipun buah nikam pondokan kada bergelar, tetapi punya akal yang cerdas, punya jiwa yang cerdik, mampu mengendalikan hati dan lidah di saat emosi, inilah nang pintar. Inilah nang mujuran cerdas. Ini nang mujuran orang cendekiawan. Kalau orang bergelar, jangankan sarjana S1, sepidak pakarnya ispidi disingkat sepidak itu kalau singkat SPD gelarnya SPD, gelarnya sarjana hukum, bahkan master hukum, bahkan profesor. Tapi begitu emosional, kada terkendali, lidahnya terucap kada terukur. Ini namanya bodoh. Gelarnya dia tinggi, tetapi sebenarnya itu. Saudara, jadi nih nyatakan di garis besar di kaidah li anadab lisan bil usumah, bahwa mengatur lidah, mengendalikan lidah di saat bertengkar ala adil i'tidal, atas batasan adil, muta'azzarun, diuzurakan. Bahasa kita rasanya rasa alih lah, itu alih banget. Wal usumatu tuwaqirus sudura, sedangkan bamusuhan bakalahi itu menyempitkan dada. Laki bini itu bakalahi dada sempit kada luas lagi, akal jadi sempit. Makanya jangan sungkan berkelahi lagi bini, karena dada jadi sempit. Tuhayyul ghadab itu menggelorakan marah, malah itu menggelorakan emosional. Ya, pacah piring, panci pecah, lawang rap macam-macam. Karena Pak, ya itu tadi
Kaina wa idza hajal ghadabu, apabila bergelora emosional marah, hasalal hikdu bainahuma, terjadilah atau hasillah dendam antara keduanya. Yana bahualan dendam aku jar kada terbayar iya debat kalah dendam. Suami istri bakalahi kada bakalah sama bakarasan nang ada timbul dendam antara suami dan istri. Ujian nang laki awas jagina, ujian nang bini awas jiwa sama pada awas. Ada dendam hatta yakraha kullu wahidin bi musa'atil akhar, sehingga senang setiap orang dengan kejahatan orang lain, wa yahzanu bi masarratihi, dan sedih dengan kegembiraan orang lain. Maka yang terjadi hidup ini adalah senang orang lain susah, susah orang lain senang. Ini itu akibat apa? Akibat kotornya hati. Itu nang bahasanya nih. Hatta yakraha, sehingga senang kullu wahidin setiap orang bimusaatil ghair, dengan kejelikan orang lain, atau bahasa lain senang melihat orang lain susah. Wa yahzanu bimasarratihi, sedih dengan gembiranya orang lain. Ya, nyerah mata sedih melihat orang lain senang. Iya, yang terjadi kayak ini, senang melihat orang lain susah. Pokoknya bila orang sebelah rumah senang, inya nang sedih. Pakai itu. Bila orang lain sebelah garing suka, bila orang lain sebelah kecelakaan senang. Itu ngaran kada baik. Senang melihat orang lain susah, lu susah melihat orang lain senang. Kenapa kayak itu? Susah melihat orang lain senang. Aneh. Itu gara-gara hati rusak hati. Batu ada dendam di antara orang-orang itu bermasalah tuh hatinya. Bila kita telah melihat orang susah hati, melihat orang lain senang, bermasalah tuh hati kita lawan orang itu tuh. Dendam kah apakah itu tuh akibat cinta ditolak lah, hapus dia aja. Pokoknya bermasalah lah. Masalah bila kita nih lagi sedih, susah melihat orang lain senang, berarti hati kita bermasalah lawan orang itu bermasalah. Habis wayatiqul lisanu bi irdihi, dan menggunakanlah atau tergunalah lidahnya dalam keaibannya. Nah, ya namanya pada baik. Ya, wayatiqul lisana, menggunakan ia atau memakaikan ia akan lidahnya fi irdihi, pada membuka keaiban orang lain. Kenapa? Ya gara-gara dada sempit, gara-gara hati rusak karena bahualan. Paman hasama faqad ta'arrada li hadhil abad, maka siapa nambah bahualan, pemusuhan, apaan, berarti mendatangkan ia bagi ini kerusakan. Rusak. Hati sudah rusak, mau hati sudah rusak sudah berataan konflik berataan dah. Rawatnya konflik berataan dah, hati rusak. Nah, iya nang jadinya kayak ini bikah. Iya ini bila hati ini sudah rusak, kada nyaman lawan orang lain, baik kayak apakah orang lain itu tetap gilik karena hati sudah rusak. Mun hati kita nih baik lawan orang sayang, lawan orang baik terus,
Disitulah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apabila hati seseorang dibalut cinta, yang buruk pun jadi baik. Yang bahasa kampung, bila hati sudah cinta, tahi coklat pun rasa tahi kucing pun rasa coklat. Ini sudah cinta, hati baik sudah. Ya kalau, nah tapi bila ini hati ini dibalut oleh kebencian, madu pun rasa racun. Madu itu rasa racun. Enggak ya Pak? Karena hati sudah tadinya nyaman. Angka itu itulah, makanya mun orang berumah tangga, kita kan melihat orang itu berumah tangga, mun hati laki ini sudah ada nyaman, mamanya bini biar disuruh iwak apakah tetap kada nyaman, inya hati sudah kada nyaman. Tapi bila inya hati ini sudah nyaman, biar iwak karing apa ikam gangan satum aja. Jangan satum, iwak uyu, iwak sapat pisang, nakaring diceburakan ke banyu, uyah hikit sini bawangnya satum, tapi hati nyaman, nyaman. Makanya lalu dalam hidup ini nang penting hati nyaman. Orang berumah tangga, ini bikin kayak apa hati laki nyaman, hati laki gitu juga nang kayak apa bikin hati bini nyaman. Bila nyaman hati berat jadi nyaman bisa seberat jadi nyaman. Habis kemudian wa aqallu ma fihi istighalul qalbi ila akhirih wallahu a'lam bissawab.